Berat loh itu, dengarkan orang ngorok itu berat loh Ustadz Wahid. Ya sih. Iya kan? Itu ya betul bahwa pernikahan itu mitsaqon ghalidho. Iya. Ya, perjanjian yang kuat, ikatan yang sakral gitu ya, sehingga harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkannya itu kadang-kadang memang berat. Kadang-kadang sambil dinikmati gitu ya. Woi, ada kasus terbaru Gayung Loving. Tahu nggak antum? nggak tahu. Itu loh selebgram yang diselingkuhin suaminya. Ih, masa sih? Padahal dia udah cantik, pinter, mandiri, masih diselingkuhin. Kayak gini kan bikin jadi takut nikah. Mary scary itu bener adanya Enggak ah. Iya. Enggak. Banyak banget buktinya. Berarti nikah berat. Iya berat. Enggak. Menakutkan dan berat. Debat apa sih? Wahid, Usuma? Mary is scary, Ustaz, bener nggak sih? Masa Iya katanya nikah berat, Us? Bukannya pernikahan itu nikmat Allah. Iya kan? Oke lah, oke. Nikmat. Gimana, Mas? Apa sih itu maksudnya makna pernikahan yang asli dalam Islam itu? Kenapa ada yang menganggap pernikahan Nggak itu tahu, banyak sekarang yang banyak bilang sekali fenomena di masyarakat di mana ya takut banyak nikah. gitu loh, banyak kejadian misalnya suaminya KDRT, kemudian beda prinsip atau suaminya selingkuh, jadi membuat gitu. kaum muda itu langsung takut marry is scary gitu Ustaz. Mungkin saya juga termasuk kali ya gitu ketika mau gitu. nikah nggak ya gitu. Gimana ini pemahamannya perlu diluruskan Ustaz. Gimana? Oh gitu. Iya. Saya malah ya mungkin pernah dengar sih, tapi nggak sampai semasif itu. Ternyata memang fenomena itu fenomena yang cukup marak ya di kalangan anak muda ya. Oh gitu. Dan kayaknya anak muda sekarang hampir rata-rata mengamini bahwasanya marry is scary, tidak hanya misal dari KDRT selingkuh, bahkan KDRT itu kan tidak hanya KDRT dalam bentuk fisik, verbal juga, betul. atau bahkan sekarang misalnya kita sering melihat Instagram, TikTok, kriteria suami ideal tuh kayak gini gitu ya. Nah, jadi itu langsung juga mengimajinasikan gitu ya. Gitu loh, beda prinsip, nggak saling ngobrol seterusnya, itu gimana Ustaz? Jadi memang pernikahan itu memang dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat gitu loh, perjanjian yang betul-betul erat gitu. Makanya dalam satu hadis itu juga dijelaskan bahwa pernikahan itu ketika orang sedang ijab qabul, ars itu bergetar gitu loh. Ya saking dahsyatnya gitu loh. Maksudnya saking pernikahan itu dianggap sebagai satu ikatan yang sangat sakral, sangat suci gitu. Kenapa? Karena tadi dengan adanya akad nikah itu bisa menjadikan dua orang yang tadinya tidak boleh melakukan sesuatu apapun gitu ya, itu menjadi tidak hanya boleh tapi bernilai ibadah. Jadi tidak hanya boleh tapi bisa menjadi bernilai ibadah. Contohnya misalkan ada seorang laki-laki perempuan berhubungan seksual padahal belum punya akad nikah ya, belum tidak ada ikatan pernikahan. Mereka melakukan itu hubungan seksual, dosa besar itu ya. Contohnya zina kan. Tapi dengan adanya akad nikah gitu ya, ada akad ijab qabul antara suami ya, lalu dengan wali dari perempuannya itu bisa menjadikan dua orang yang tadinya nggak boleh ini menjadi boleh berhubungan secara seksual sekaligus dianggap sebagai ibadah. Kan itu satu fase yang membuat peristiwa yang tadinya haram menjadi halal bahkan beribadah, bahkan bisa beribadah. Makanya oleh Islam itu nikah itu dianggap sebagai satu ikatan yang sangat sakral dan suci itu gitu. Disebut berat, disebut itu ya karena itu gitu. Ya kan nikah itu tujuannya untuk ibadah, betul Ustaz ya. Kalau memang suami istri sama-sama paham gitu hak dan kewajiban. Dan kalau kita punya pendapat kayak gini Ustaz.
nikah itu selain untuk beribadah ya, tujuannya adalah untuk berbahagia gitu. Sebelum menikah saya bahagia, maka saya harus memastikan ketika saya setelah menikah juga saya harus bahagia. Iya, betul. Makanya pilih pasangan yang benar. Nah, itu pasangan kriteria tuh berarti. Nah, jangan salah pilih pasangan berarti Usma, gitu kan. Nabi itu sudah memberikan kepada kita satu pelajaran gitu ya, satu informasi lah, pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu dilihat ketika kita mau mencari pasangan gitu ya. Meskipun di sana dikatakan hadisnya spesifik kalau perempuan itu dinikahi gitu ya, karena 4 hal, itu tidak menutup kemungkinan laki-laki juga gitu loh. Maksudnya perempuan juga boleh melihat itu sebagai satu pertimbangan gitu loh hadis apa itu. saja itu, Ustaz? Yang pertama kan kalau dalam hadis itu kan lihat nasabnya gitu ya. Lalu kemudian lihat kecantikannya. Kemudian keturunannya. Kemudian agamanya. Ya, 4 hal ini itu. Apa tadi? Nasab, keturunan. Nasab itu keturunan. Keturunan ya, maksudnya dia dari keluarga yang baik atau tidak gitu ya. Lingkungan keluarganya bagaimana. Kemudian apa tadi? Parasnya, cantik atau enggak, ganteng atau enggak misalkan gitu, Mas Wahid. Kan nggak mungkin kan kita cari pasangan yang mohon maaf, saya nyarinya yang jelek-jelek aja lah gitu misalkan. Ada nggak yang bercita-cita seperti itu? Ada mungkin. Mungkin ada ya. Tapi itu bisa jadi pertimbangan juga. Maksudnya Nabi memberikan pertimbangan kepada kita manusia gitu. Karena mungkin ada orang yang dia sukanya ke laki-laki atau perempuan yang secara paras bagus gitu loh. Atau secara paras biasa-biasa saja gitu. Tapi setidaknya itu dijadikan pertimbangan. Terus kemudian malnya. Ya. Nah, coba dilihat ya, dia sudah bekerja atau belum, udah mapan atau belum gitu ya. Kalau memang belum mapan atau belum punya pekerjaan tetap, coba lihat karakternya orang tersebut, pekerja keras atau enggak, bertanggung jawab atau enggak. Itu yang paling penting menurut saya, Uswahid. Kalau masih proses boleh berarti ya? Proses boleh-boleh saja. Kan nggak mungkin kalau kita maksudnya kan nggak semua orang kemudian dianugerahi mal yang banyak kan, harta yang banyak, kekayaan yang banyak kan. Tapi ada orang yang diberikan potensi gitu ya untuk bisa mendapatkan mal yang banyak. Indikatornya apa ya tadi? Pekerja keras, tekun, tanggung jawab gitu loh. Apa gunanya kalau malnya banyak tapi dia ternyata malas-malasan karena dia keturunan banyak banget, apa warisan misalkan. Nah itu nggak bisa seberapa banyak warisan ya dari orang tua pasti akan habis gitu loh. Kalaupun nggak habis, kalau dia nggak bertanggung jawab ya, malnya banyak tapi ternyata misalkan nggak menafkahi, ya sama aja saya. Menafkahi, mal banyak tapi pelit. Nah itu iya juga ya. Iya itu Uswahid. Yang terakhir apa, Ustaz? Nah yang terakhir, nah ini yang paling penting, agamanya. Lihat agamanya. Kenapa agamanya? Karena bahkan di akhir hadis itu kan perhatikan kalau 4 hal ini, coba lihat yang lebih mendalam ke agamanya. Kenapa? Karena kalau orang agamanya bagus, maka pasti 3 hal yang tadi itu bisa tercover atau tidak, atau paling tidak saling melengkapi nanti. Kalau orang yang agamanya bagus ya, meskipun dia malnya gitu ya, tadi tidak terlalu banyak gitu, tapi dia pasti akan bertanggung jawab. Ya, pasti akan kerja keras untuk menafkahi keluarganya gitu ya. Kalau agamanya bagus, meskipun parasnya tidak terlalu bagus atau pas-pasan lah ya, pas-pasan gitu ya. Setidaknya dia setidaknya dia akan menggunakan anugerah apa namanya, parasnya itu yang pas-pasan itu bukan untuk maksiat gitu loh. Ya kan? Kalau dia ternyata cantik atau gantengnya luar biasa, kalau agamanya nggak bagus, malah jadi tebar pesona. Gimana, Uswahid? Mau istrinya cantik banget, tapi ternyata suka tebar pesona. Atau Usuma, suaminya ganteng banget, tapi ternyata selingkuh. Karena karena ya naudzubillah min dzalik ya kan. Makanya tadi apa namanya, agama itu penting sekali gitu. Tapi kalau agama itu maksudnya langsung yang kita maksud agama baik harus ustadz gitu atau gimana, Ustadz? Iya nggak harus sih. Nggak harus nanti. Karena kan pasti pemahaman ustadz itu lebih bagus kan daripada yang tidak
maksudnya sekolahnya jadi ustadz Iya. langsung gitu. Memang perlu dibedakan antara pemahaman terhadap agama dengan pengamalan terhadap Oh agama. gitu, beda ya. Ada mungkin orang yang pemahaman agamanya bagus, tapi dia tidak mengamalkan agamanya. Sama aja ya. Ya kan, sama aja kan? Tapi ada orang yang mungkin dia mengamalkan agama, tapi pemahaman agamanya pas-pasan. Sama-sama sebenarnya kurang bagus juga, maksudnya tidak lebih bagus juga gitu loh. Tapi setidaknya kita bisa mempertimbangkan, oh ini orang punya pemahaman agama yang baik, ya harapannya nanti bisa mengamalkan agama yang dia pahami dengan bagus juga. Nah, di sisi yang lain ada orang yang mengamalkan agamanya bagus tapi pemahaman agamanya pas-pasan. Mudah-mudahan nanti dengan dia mengamalkan agama, paham agamanya juga akan seiring naik. Gitu. Yang penting tadi agamanya bagus, baik itu pemahaman maupun pengamalan. Syukur-syukur dua-duanya. Syukur-syukur dua-duanya, pemahaman agamanya bagus, pengamalan agamanya juga bagus. Tapi kita tahu kayak gitu dari mana, Ustadz? Nah, itu. Yang paling penting ini yang terakhir ya. Iya, Jadi yang betul. subjektif lah itu. Kepo syariah itu penting. Kepo syariah ya. Syariah apa gimana nih? Kepo syariah itu penting. Makanya kalau pas mau mencari pasangan ya istilah kepo itu jangan dianggap negatif ya, Usuma atau Uswahid. Ya paling tidak mencari tahu lah. Stalking ya. Ya stalking juga. Ya. Biasanya soalnya kalau stalking di media sosial itu yang dipajang yang bagus-bagus saja. Iya, pencitraan. Jadi coba tanya atau ya amati gitu ya. Mungkin dari teman terdekatnya. Betul. Iya. Teman terdekatnya. Lalu kemudian coba lihat ke lingkungan dia bekerja, tempat bergaulnya di mana gitu loh. Itu kan bisa kita lihat, oh ternyata ini orang baik, insya Allah orang baik gitu loh. Dan jangan lupa nanti kalau kita mau mencari pasangan dan kira-kira sudah ada perasaan yang muncul, istikharah, minta petunjuk sama Allah gitu loh. Nah, ini ada orang yang sedang saya taksir, saya sukai, kira-kira baik atau tidak. Jangan lupakan Allah dalam perjalanan mencari jodoh. Betul sekali, gitu loh Syahid. Tapi saya kemudian, monggo Syahid, sepertinya Syahid ada pertanyaan. Oh iya, ini Ustaz. Curhat. Oh iya, before marriage, sekarang after nih. Oh gitu. Loh, ini langsung after ini. Iya dong. Loh, enggak, sebelum dulu. Oh, sebelum. Karena tuh kadang scroll gitu kan, kadang itu ada yang bandingin gitu loh. Kayak konten yang seberapa giginya kamu bekerja masih kalah sama baju seragam coklat gitu, atau seragam pramuka. Kirain pramuka. Sorry. Maaf, Iya. Kayak gitu loh, gimana? Artinya kan masih maksudnya ada orang yang mematok kriteria calon itu harus profesinya begini gitu ya. Terus kayak gitu gimana itu? Itu orang tua ya biasanya yang kayak gitu ya. Oh, maksudnya orang tua mematok ini manantunya harus PNS misalkan gitu ya. Karena biasanya profesi yang masih dielu-elukan oleh orang tua itu PNS itu. Iya. Padahal sekarang jauh lebih banyak profesi yang lebih mendatangkan ini materi gitu ya. Uangnya lebih banyak wirausaha. Gitu. Ya oke lah. Intinya bagaimana ketika ada ini menantunya mertuanya. Iya, mertuanya yang mengasih patokan itu kalau harus PNS. Kalau nggak PNS harus PNS dulu. Iya, oh gitu. Padahal sudah saling cinta itu. Sudah. Waduh, berat juga itu kalau kayak gitu itu. Kayak gitu. Ya memang teorinya memang tadi seperti dijelaskan tadi, tapi dalam realitanya pasti akan banyak gesekan-gesekan, rintangan-rintangan gitu ya. Termasuk tadi dengan keluarga sendiri gitu loh. Baik keluarga kita mungkin yang tidak setuju atau kurang setuju, atau keluarga calon mempelai kita yang tidak setuju atau kurang setuju. Makanya sebenarnya pernikahan yang ideal itu adalah tidak hanya menikahkan antara dua pasangan, tapi menikahkan juga dua keluarga. Dua keluarga gitu loh. Maksudnya satu keluarga, satu keluarga dengan keluarga suami dengan keluarga istri juga harus saling
membangun apa ya, rasa pemahaman yang sama juga gitu. Nah, dari situ sebenarnya bisa dibangun juga dari masa-masa sebelum pernikahan. Misalkan kayak tadi, misalkan ada orang yang dia calon mertuanya mensyaratkan profesi tertentu. Nah, berarti ya perempuannya itu ya, perempuan anaknya itu harus memahamkan ke orang tuanya juga gitu loh, bahwa ini saya punya calon memang bukan PNS, tapi dari apa ya, niatnya, dari gerak-geriknya dia orang yang bertanggung jawab gitu ya, meyakinkan lah. Termasuk dari pihak yang mau menikahi juga gitu loh, yang laki-laki juga perlu meyakinkan juga. Maksudnya perlu apa ya, presentasi lah katakanlah gitu. Ya saya tidak bekerja seperti yang apa namanya, yang Jadikan kriteria. ya jadikan kriteria, tapi saya pasti akan bertanggung jawab dan seterusnya. Pokoknya sebisa mungkin harus memastikan, meyakinkan orang tua. Saya jadi ingat tuh saat bentar ya. Itu kan tentang kriteria tadi. Kalau di luar Jawa ini Ustaz, ada istilah uang panai gitu kan. Itu gitu ya. Sudah saling cinta tapi ternyata calon istrinya itu kan dari luar Jawa gitu ya, misalnya dari ya Pulau Sumatera gitu biasanya. Itu mematok panai segini gitu, sehingga calon suaminya beratan atau akhirnya sulit. Itu dia. Kadang-kadang mungkin begitu. Kadang-kadang mungkin tadi ya, anggapan bahwa pernikahan itu berat itu sebenarnya bukan lahir dari pernikahan secara agamanya yang berat. Betul. Tapi karena pernikahannya sudah dicampurkan dengan tradisi. Yang tradisi ini yang sebenarnya memberatkan. Bukan syariat nikahnya. Nah, itu yang perlu dibedakan sebenarnya, Ustazah Uma. Tapi kan nggak bisa Ustaz nih. Ya itu tadi kan makanya orang tua. Karena sudah bersatu ya, sudah menjadi satu antara tradisi dengan ajaran Islam gitu ya. Maka bagaimanapun ya tadi sebisa mungkin kita mengkomunikasikan itu dengan keluarga mempelai. Kalau memang mereka kekeh gitu ya, dan kita memang juga sama sekali tidak punya, mampu, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Bisa jadi itu adalah tanda, kode dari Allah bahwa dia memang bukan jodoh terbaik. Tapi udah kadung cinta. Udah kadung cinta gimana dong? Nah, kalau udah kadung cinta banget, kecintaan. Nah, lebih sakit mana kira-kira Ustadz Wahid? Ya, tetap lanjutkan dengan uang panai segitu, belum lagi nanti kalau setelah pernikahan bagaimana, atau dikecewakan di awal, tapi habis itu siapa tahu Allah memberikan ketemu yang lebih baik, menggantikan dengan yang lain. Ya, nomor 2 lebih oke sih. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Artinya kalau ada yang memberatkan dalam dalam kaitannya dengan pernikahan, itu sangat mungkin bukan lahir dari syariatnya. Karena syariatnya sebenarnya mudah gitu, ringan gitu loh. Mudah dalam pengertian kalau kita menjalaninya dengan norma-norma agama yang benar, insya Allah itu berjalan dengan baik. Cuma tadi yang memberatkan itu kadang-kadang tradisinya itu ya, atau tadi halangan-halangan yang sering dijumpai di pernikahan karena mengikuti tren atau apa gitu lah. Misalkan ya, sekarang ada tren gaya hidup tertentu gitu ya, gaya hidup mewah lah atau gaya hidup yang menjadikan satu pasangan itu sering cekcok gitu. Betul. Mungkin ada orang yang, mohon maaf ya, yang satu pengen nggak punya anak, sementara yang satu pengen punya anak. Ya, kalau sejak awal tidak pernah dikomunikasikan gitu ya. Ini kan mungkin yang perempuan karena terpengaruh gaya hidup dari luar gitu ya, tren gitu kan, mungkin kan ada tren seperti itu kan. Iya. Nah, sementara yang laki-laki ini laki-laki yang religius, laki-laki yang selama ini belajar agama dan lain sebagainya, sehingga tidak ketemu, sering cekcok di sana. Nah, itu yang yang sering menimbulkan percekcokan, perdebatan. Jadi sebelum nikah harus dikomunikasikan itu saja. Sebelum nikah itu sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan seliar-liarnya, senakal-nakalnya disampaikan itu. Nanti kalau begini kira-kira gimana? Termasuk saya pernah ngobrol juga dengan salah satu kawan itu,
kebetulan kawan saya ini menikah dengan sarjana psikologi. Jadi oleh istrinya itu ditanya hal-hal detail sekali. Kayak misalkan nanti kalau misalkan liburan Lebaran ya, mudiknya kemana dan lain sebagainya. Kemana dulu gitu ya. Iya, kemana dulu dan lain sebagainya. Itu dibahas sebelum pernikahan katanya. Tapi kalau nanti ternyata setelah pernikahan berbeda, Ustadz. Nah, itu dia. Misalnya kayak gini, sebelum pernikahan sudah ngobrol, istri mau tetap bekerja. Setelah menikah ternyata suaminya enggak, kamu harus di rumah. Itu gimana? Pertama, barangkali ya, ini pasti kasusnya beda-beda. Bisa jadi mungkin karena ada pertimbangan lain, ya, ada kondisi lain yang menjadikan suami menganjurkan istri di rumah saja. Nah, misalkan gitu. Di awal mungkin iya. Di awal sebelum nikah mungkin membolehkan karena melihat potensi istrinya, calon istrinya, ya, mengaktualisasikan dirinya bagus dan lain sebagainya. Tapi qadarullah ternyata mungkin gitu ya. Setelah pernikahan ada kondisi yang memaksa gitu ya. Istri itu jangan terlalu beraktivitas banyak gitu ya. Di luar ya barangkali ada pertimbangan lain, bukan karena mengingkari janji gitu. Misalkan mohon maaf ya, punya turunan atau punya anak yang harus diberikan perhatian khusus, ya kan, di rumah gitu loh. Memang harus berbagi tugas, betul. Tapi suami yang bijak itu pasti akan meminta izin kepada istri karena dulu di awal sudah janji. Kebetulan mungkin karena punya keturunan yang harus diberikan perhatian khusus, gimana Bu, atau gimana yang ini kita punya anak seperti ini gitu ya, dikasihkan anak dengan kondisi seperti ini gitu ya, maka kita perlu meninjau ulang komitmen kita dulu sebelum menikah. Misalkan ya dimusyawarahkan lagi gitu loh. Dulu ayah atau saya pernah bilang ke ibu boleh bekerja, tapi dengan kondisi seperti ini kayaknya kita perlu pikirkan ulang deh. Jadi komunikasi dan musyawarah dalam keluarga itu penting sekali. Apalagi untuk memutuskan hal-hal yang akan dilakukan bersama. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian wah ini ingkar janji ini, lalu kemudian wah ini cuma omdo gitu. Kalau sebaliknya gimana? Gimana? Suami nyuruh istri untuk kerja. Kerja aja ya. Ya sebenarnya apa ya? Bukan di Muhammadiyah itu kan sebenarnya memandang perempuan itu kan tidak harus di rumah. Iya, dan tidak harus di luar juga gitu. Iya. Tidak harus di rumah. Bisa di luar, bisa di rumah. Iya, bisa di luar, bisa di dalam, bisa di luar gitu. Artinya boleh berkiprah aktif di luar atau mau fokus berkiprah di dalam rumah tangga, monggo-monggo saja kalau dalam Muhammadiyah. Tapi ya tadi perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu, membangun komunikasi yang baik dan berbagi peran itu penting ketika sudah menikah. Selama ini mungkin perempuan akan mengalami stres yang tinggi ketika suami tidak memberikan pembagian peran yang adil gitu. Dianggap pekerjaan rumah gitu ya, itu kerjaannya istri gitu ya. Padahal istri juga sudah kerja juga, sama-sama kerja gitu. Itu mungkin awal mula Mary is Carey tidak berbagi peran. Mungkin yang menyuarakan Mary is Carey itu rata-rata perempuan ya mungkin ya. Iya, banyak perempuan. Itu karena perempuan sering menjadi tadi objek korban itu tuh, baik korban KDRT ya, korban peran tidak hanya ganda itu berberapa itu, tidak hanya ganda. Kalau ganda kan 2 biasanya kan. Ini perannya banyak gitu. Dan tidak dibagi secara adil, tidak dikomunikasikan secara baik. Kalau Mary is Carey-nya laki-laki ya, Bos? Ini kalau istri sering membatasi gerak suami gimana, Ustaz? Maksudnya dalam arti kalau kita mau ada temen nih datang nih dari luar kota nih, ayo kumpul bareng gitu kan. Ternyata istri itu nggak boleh, jangan di rumah aja gitu. Ataupun ketika dibolehkan itu ketika di sana di WA pulang jam berapa, terus sampai jam berapa, cepetan pulang, di miss call berkali-kali. Oh gitu ya. Aduh. Pengalamannya semua itu. Oh, itu pengalamannya siapa nih?
Pengalamannya Nah. Ustadz Rama ya. Nah, kalau modelnya seperti itu gimana, Ustaz? Ya, kayaknya setiap suami hampir pernah kayak gitu kan ya. Ini sama aja tuh. Ya, namanya perempuan itu Rata-rata. ini ya, perempuan itu punya apa? Kepekaan yang kayaknya lebih lah di atas rata-rata laki-laki gitu loh. Sehingga laki-laki juga harus membaca kepekaan itu yang Nah, seringkali itu. sering tidak terbaca. Saya pribadi juga kadang-kadang sering tidak membaca kode-kode dari pasangan gitu ya. Biasanya itu kayak gitu, perempuan atau ya tidak semua ya, Ya. tapi yang biasa dijumpai begitu. Tidak ngomong langsung, tapi pakai kode-kode tertentu gitu loh. Keluar terus. Iya ya. Atau misalkan apa namanya pas lagi pamit gitu ya, kok nggak biasanya salaman atau apa, kok nggak salaman. Oh, tanda-tanda ini gitu Nggak kan. diizinkan gitu ya. Tanda-tanda misalkan gitu loh. Nah, tapi setidaknya bukan kemudian istri itu pengen membatasi sebenarnya. Gitu ya. Kalau saya membacanya ya, mungkin itu kekhawatiran juga dari perempuan. Kekhawatiran dari istri gitu ya, ketika suaminya nanti di luar gitu ya dan lain sebagainya, apakah nanti terjadi sesuatu gitu loh. Husnuzon dong, Mas Wahid gitu ya, jangan suzon terus gitu. Khawatir gitu kan. Atau mungkin tadi nanti sakit kemalaman gitu loh. Husnuzonnya begitu. Paling untuk menghibur nanti pulang-pulangnya bawa tentengan. Nah, itu salah satu Iya nggak sih? salah satu kode terbaik sih? itu, Wahid. Iya kan? Ya, biar nggak diomelin. Tapi sebenarnya sejak awal harus dikomunikasikan juga itu, Wahid. Oh gitu. Bahkan sebelum pernikahan juga, itu teman saya, teman yang tadi saya ceritakan itu sampai pertanyaan-pertanyaan begitu. Nanti kalau ada teman saya ya misalkan ngajak keluar gitu, padahal kita lagi di rumah, boleh tidak gitu. Iya. Sampai sedetil itu. Betul. Makanya pertanyaan-pertanyaan seliar dan sebebas mungkin kalau kita sudah klop dengan orang tertentu, tanyakan gitu. Sebelum nikah tadi gitu. Setidaknya itu untuk mengkomunikasikan, oh ternyata nanti dia akan melakukan begini toh kalau ada temannya, atau nanti misalnya kalau liburan gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau ternyata dalam obrolan itu ada yang tidak cocok, Ustaz. Nah, itu di situ. Setuju gimana? Disitulah keputusannya kan di situ. Mau tetap dilanjut atau tidak ya kan? Mau tetap kalau yang sifatnya prinsipil ya, kalau hal-hal yang masih prinsipnya kan berbeda kan. Kalau hal-hal yang prinsipil monggo diserahkan. Oh, berarti ini berarti ini ditunjukkan berarti mau dilanjutkan atau tidak gitu loh. Tapi selama itu hal-hal yang masih bisa dinegosiasikan, nah kan masih bisa dikomunikasikan. Tapi misalkan di Islam itu boleh, Ustaz ya? Boleh-boleh saja sih. Boleh-boleh saja. Meskipun itu tidak disebutkan dalam hadis Nabi, tapi kan itu bagian dari membentuk keluarga yang harmonis kan harus sejak bahkan sebelum pernikahan itu. Gitu. Makanya mungkin tadi ketika orang berumah tangga terutama awal-awal pernikahan gitu ya, ada penyesuaian karena sebelumnya mungkin tidak muncul tuh pertanyaan-pertanyaan nakal seperti tadi. Ya saya pribadi juga begitu mengakui, oh iya benar juga. Dulu mungkin pertanyaan-pertanyaan kurang lebih mendalam, kurang lebih menukik gitu ya bahasanya gitu loh. Contohnya kayak mana? Contoh. Artinya mesti setiap pasangan akan menjumpai itu. Setiap pasangan pasti akan menjumpai penyesuaian-penyesuaian. Ya cekcok sana sini ya, ringan-ringan biasa gitu ya. Tapi mungkin akan lebih bisa diminimalisir kalau tadi sebelum pernikahan dia sudah tuh list pertanyaan-pertanyaan ditanyakan. Sudah persiapan. Iya, persiapan gitu. Oh, misalkan nanti kalau liburan mudik, oh dia akan selalu memprioritaskan orang tuanya dulu karena orang tuanya masih hidup misalkan. Dua-duanya masih hidup. Dua-duanya masih. Ya kan kadang-kadang gitu kan. Suami ada yang begitu. Pokoknya nanti kalau kamu menikah dengan saya ya sholat Idul Fitri harus di tempat ini, di tempat saya dulu. Baru setelah itu ke ini. Oh, itu kan berarti sesuatu yang prinsip atau tidak gitu loh. Kalau bagi perempuannya nggak prinsip ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kan sama-sama nanti bisa mudik. Gitu saya. Misalnya yang nggak prinsipil nanti kalau sudah nikah saya masih makan pete boleh enggak gitu kan. Misalnya gitu. Kan ada orang yang kadang sampai sedetail itu ya. Ngorok waktu tidur gitu kan. Iya. Itu kan bagian dari penyesuaian juga, Soid. Oke.
berat loh itu dengarkan orang ngorok itu berat loh Ustadz Wahid. Ya sih. Iya kan? Oke, jadi klasik nih Ustadz. Jadi Ya, Mary gitu. is Carey itu sebenarnya Ya, tidak ada Ustadz ya. kalau bagi saya itu satu fenomena lah, Fenomena aja. karena Kasuistik melihat nggak semua? ya melihat apa namanya realita karena perempuan sering terzolimi, sering terdiskriminasi, maka muncul fenomena itu. Sebenarnya kalau disebut Mary is Carey itu ya bagi saya nggak ada gitu loh. Maksudnya Di Islam. ya di Islam itu nggak ada. Di Islam itu ya betul bahwa pernikahan itu mitsaqon ghalidho. Iya. Ya, perjanjian yang kuat, ikatan yang sakral gitu ya, sehingga harus diperjuangkan. Nah, memperjuangkannya itu kadang-kadang memang berat. Kadang-kadang sambil dinikmati gitu ya. Ya namanya ibadah yang paling panjang kan pernikahan ya. Iya. Kalau sholat kan paling 5 menit ya, 6 menit. Menit. Puasa ya 30 hari gitu. Iya. Tapi pernikahan ya Panjang. selama kita masih punya akad dengan siapa namanya pasangan kita, ya itu disebut pernikahan. Nah, Ana jadi inget ini. Sudah Pak. Ini Sudah, Pak. kata-katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa itu? Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Hmm. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Oh. Tapi dianjurkan mencari jodoh dari Muhammadiyah. Oh. Keren ya? Quote-nya keren sekali itu. Oke. Tambahan saya sih. Oh, Oke, gitu. jangan lupa saksikan Tarjih menjawab. Wes. Nah,